إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Jemaah sidang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di siang yang penuh berkah ini, di rumah Allah yang semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala muliakan ini, marilah senantiasa bersungguh-sungguh kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dengan iman inilah kita mampu menghadapi segala bentuk ujian, apapun itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Tanpa iman, kita akan berat menjalani segala bentuk problematika, segala bentuk ujian, segala bentuk takdir yang Allah sudah berikan kepada kita. Karena yakinlah dan pasti, siapapun kita orangnya, dari manapun kita asalnya, apapun pangkat dan jabatan kita, seberapa banyak pun harta kita, pasti Allah akan menguji kita. Karena memang sejatinya dunia ini adalah tempatnya ujian. Dan senantiasa kita selalu bersyukur atas segala bentuk takdir, rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan kepada kita dan keluarga kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di kalamnya yang mulia, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini perkataan Allah. Allah mengatakan, jika kalian bersyukur kepadaku, maka pasti aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Tetapi ingat, jika kalian enggan bersyukur kepadaku, ada ancaman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sampaikan kepada kita. Inna adzabi lasyadid. Azab bukan berarti orang menjalani sesuatu yang dianggap itu adalah sebuah kecelakaan, sebuah penyakit, ditimpa musibah, rumahnya kebakaran. Azab bukan hanya itu. Terlalu pendek kita ketika melihat azab hanya sebatas apa yang kita lihat dengan mata kita. Tapi ketahuilah, azab yang sebenarnya adalah ketika kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menganggap remeh ibadah yang namanya sholat. Ini adalah bagian dari azab. Dan azab juga adalah ketika kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berinteraksi dengan kalamnya, yaitu Al-Quran. Karena kita tahu Al-Quran adalah sumber keberkahan dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran adalah petunjuk hidup kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini Al-Quran, perkataan Allah. Siapa lagi di dunia ini yang kita yakini perkataannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha benar? Siapa? Tidak ada. Manusia, jin, siapa? Ya, pemerintahan, siapa? Polisi, siapa? Kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Maha hak, yang Maha benar bahasanya, yang Maha benar firman-Nya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, guru kita, suri tauladan kita. Dia adalah manusia terbaik yang pasti kebaikannya, siapapun kita di rumah Allah ini pasti dan wajib mengikutinya kalau kita mau selamat. Dialah yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga salam ini sampai kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, dan juga kepada keturunan beliau. Dan senantiasa kita semua dengan catatan, kita yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga ruh berpisah dari jasad kita. Jemaah sidang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tema kita siang hari ini adalah keutamaan membaca Al-Quran. Kita tahu, tidak lama lagi kita akan masuk insya Allah Ta'ala ke dalam bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan Quran. Maka dari itu kita senantiasa berlatih dari sekarang. Mustahil kita bisa semangat membaca Al-Quran di bulan Ramadan tanpa ada latihan sebelumnya. Kita lihat, apakah Messi, apakah Ronaldo, dia hebat seperti itu kita lihat tendangannya? Tidak semata-mata mutlak apa yang kita lihat. Tapi di belakang kita, sesuatu yang tidak kita lihat, dia latihan. Berupaya sekuat tenaga dia
untuk mendapat apa yang dia inginkan. Jika kita ingin mendapatkan pahala ganjaran kebaikan, maka kita harus berlatih. Segala bentuk ibadah apapun harus dilatih, harus dipaksa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika kita hendak membaca Al-Qur'an, ada syaitan yang tidak senang, yang tidak setuju, yang tidak ridho ketika kita membaca Al-Qur'an. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa kata Allah? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ini pesan Allah. Dan apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah dari godaan syaitan-syaitan yang terkutuk. Betapa banyak saudara-saudari kita yang ketika membaca Al-Qur'an niat mau membaca satu halaman, tapi 2-3 ayat sudah selesai. Kenapa? Karena dia tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah syifa. Al-Qur'an adalah obat yang paling mujarab dari apapun sesuatu yang ada di muka bumi ini. Betapa banyak kaum muslimin yang terbantukan, yang tersembuhkan berkat Al-Qur'an. Karena ini adalah perkataan Allah, maka kita harus meyakini. Kita harus mengimani. Kita bacakan kepada orang yang sakit. Kita bacakan memakai surah Al-Fatihah, ayat kursi, apapun yang kita hafal, dengan niat untuk kesembuhan, pasti Allah berikan kesembuhan. Tetapi kalau kita tidak yakin, maka Allah Subhanahu wa taala mustahil akan merealisasikan. Dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa selalu diistiqomahkan untuk dekat dan selalu dimudahkan dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah lah yang mampu melembutkan hati kita melalui kalamnya yang mulia, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah petunjuk yang benar-benar jelas untuk kita ikuti. Tanpa Al-Qur'an, hidup kita akan gersang. Tanpa Al-Qur'an, hidup kita akan binasa. Tanpa Al-Qur'an, hidup kita pasti jauh dari keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kepada kita selalu jalan yang lurus, jalan yang diridhoi, jalan yang mudah-mudahan jalan itu membawa kebaikan kepada kita di dunia ini, wabil khusus di akhirat kelak. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin, jemaah sidang Jumat yang semoga diberkahi, dirahmati dan selalu dalam perlindungan Allah tabaraka wa taala dimanapun berada. Sebelum saya menutup, ada sebuah kisah nyata dan semoga ini menjadi tambahan keimanan kepada kita semua. Di dalam satu keluarga ada pasangan yang pada saat itu sudah melangsungkan pernikahannya. Berjalan waktu demi waktu, hari demi hari, pasangan tersebut pun hamil. Di usia kehamilannya 4 bulan, dia ingin mengecek di dalam rahimnya apa jenis kelamin bayi ini. Pergilah dia mengajak suaminya ke dokter untuk di USG untuk mengetahui jenis kelaminnya. Singkat cerita, ketika di USG, di dalam janinnya, di dalam kandungannya ada miom sebesar 15 cm. Perhatikan, dokter menganjurkan agar miom ini, agar kanker ini dioperasi. Tetapi ingat, ini penuh dengan resiko. Ketika dioperasi, maka istri, suami, dan pihak keluarga yang menjadi saksi harus tanda tangan. Sebab apa? Sebab ketika ini dioperasi, hasilnya bisa 50-50. 50% selamat, 50% tidak. Kenapa demikian? Karena ketika kanker ini dibiarkan begitu saja, dia akan menggerogoti makanan melalui plasenta ibunya. Ini akan saling rebut antara kanker dengan bayi yang ada di dalam kandungan seorang ibu. Kenapa? Kalau ini terus dibiarkan, maka bayi ini kemungkinan besar akan prematur. Kemungkinan besar bayi ini tidak sempurna ketika lahir. Pikir punya pikir, dan pulanglah pasangan suami istri ini. Dan mereka istiqomah. Di samping tanda tangan setuju, apapun resikonya kepada istri juga si bayi, di samping itu juga biayanya cukup mahal. Perhatikan,
Sampailah pasangan suami istri ini kepada satu ayat tadi yang saya bacakan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Dia yakini, dia imani. Ini perkataan Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu sebagai sifat. Kastanya lebih tinggi daripada obat. Kemudian ditelepon pihak dokter, dok kita batalkan, biarkan saja. Jika memang ini adalah anugerah, rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah langsung yang menjaganya. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, sampai 9 bulan terus berjalan, dan perut daripada ibu ini juga semakin membesar. H-2 mereka USG, penasaran apa yang terjadi di dalam janin ini. Selama 9 bulan, 4 sampai 9 bulan dia terus membaca Al-Quran dengan niat untuk menghancurkan ini kanker, dengan niat untuk membasmi ini mium. Apapun itu penamaannya di zaman ini, di abad ini. Wallahi, tidak ada itu semua. Allah yang maha mampu. Dibaca selama 9 bulan mengandung, diniatkan untuk menghancurkan janin, kemudian di USG. Ketika di USG dilihat janinnya, dokter kaget, bingung. Bu, kenapa ini? Mana kemarin janin? Mana kemarin kista yang ada di janin ini? Hilang, habis, tidak kelihatan. Ibu, makan apa dan berobat di mana? Dia bilang, saya tidak ada, dok. Saya hanya membaca Al-Quran. Saya hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah sifat. Sifat itu penyembuh, pasti sembuh. Dan inilah, dok, hasilnya. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Masya Allah, inilah Al-Quran. Apakah kita masih ragu? Tidak jadi operasi, tidak jadi di kemoterapi. Kanker itu hancur, kanker itu sirna, dan bayinya pun lahir normal dengan selamat. Inilah salah satu dari ribuan macam berbagai sesuatu yang kita lihat secara nyata mukjizat Al-Quran itu. Maka ke depan ketika anak kita, ketika keluarga kita, pasangan kita sakit, dahulukanlah Al-Quran sebagai penyembuh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza maridtu fa huwa yasfin." Apabila kita sakit, Al-Qur'anlah yang menyembuhkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan dokter pasti di resepnya dibuat semoga lekas sembuh. Tidak ada yang menjamin kesembuhan kecuali Allah Taala. Dengan ini semoga kita semua di rumah Allah ini semakin bersemangat, semakin antusias, semakin mengajak keluarganya untuk terus mendekatkan dirinya kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber kebahagiaan, karena Al-Quran adalah sumber ketenangan, karena Al-Quran adalah penyembuh untuk segala macam penyakit apapun penamaannya di muka bumi ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala ali nabina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salam. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Faina tasbiyatas subuh bitamami salat. Lurus dan rapatkan saf. Adik-adik yang di belakang jangan main-main, rapatkan salatnya. Hentikan seluruh pergerakan kecuali pergerakan salat. Urus rapat, matikan handphonenya. Aqimu sufufakum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.